Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika, Prodi Sistem Informasi Akuntansi. Maksud dan tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi. Di sini kami akan menjelaskan tentang siklus pendapatan penjualan dalam aktivitas bisnis apotik. Siklus pendapatan itu sendiri adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait dan terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Nama Rela Rusdiana. Di sini ada ruang lingkup, ada masyarakat dan perusahaan. Sejarah perusahaan. Awal mula membuka apotek ini karena terinspirasi dari ibu saya yang sedang sakit yang dialami beliau sudah sangat lama yang mengharuskan untuk mengonsumsi obat dalam jangka waktu yang panjang. Sebelum saya membuka apotek ini, saya bekerja di sebuah klinik selama 2 tahun dan selama itu juga saya melakukan persiapan untuk membuka apotek ini mulai dari berkas perizinan apotek dan perizinan apoteker. Persiapan untuk awal itu modal dan tempat, dan tentunya apotekernya saya sendiri. Untuk tempat saya memakai rumah ibu saya sendiri yang letaknya cukup strategis. Untuk modal sendiri atau bank, setelah persiapan perizinan mulai berjalan, saya resign dari tempat kerja saya sebelumnya karena satu alasan untuk membuka apotek sendiri. Karena apoteker itu jika sudah memegang praktek, jika belum habis kontrak atau masa berlaku, izinnya belum habis itu tidak bisa. Harus sampai habis masa izinnya yaitu 5 tahun. Dan dari situ mulailah saya membuka usaha apotek ini. Apotek ini berdiri dari tahun 2015 sampai tahun sekarang masih berjalan dengan baik. Tutur kata pemilik. Di sini ada struktur organisasi, di mana apoteker tugasnya yaitu melakukan pengadaan sediaan farmasi, melakukan konseling kepada pasien melakukan defekta kosong, memberikan edukasi kepada pasien, menyediakan brosur sebagai edukasi, melakukan penyimpangan pembekalan farmasi, ada juga asisten, STRTTK, surat registrasi, tugasnya bertanggung jawab terhadap stok obat, penerimaan obat dari distributor, melakukan penyortiran obat yang reject, expired, terdekat, dan selisih jumlah antara faktur dan barang yang ada. SMF atau sebagai asisten juga dari Sekolah Tinggi Farmasi, memiliki STR. Proses bisnis sistem berjalan. Analisa proses bisnis apotik. Pembeli datang ke apotik untuk membeli kebutuhan obat yang diperlukan. Lalu setelah sampai langsung memesan obat yang diperlukan, kemudian penjual melihat pesanan obatnya dan langsung memeriksa persediaan stok obat yang dipesan. Kemudian penjual melihat pesanan obatnya dan langsung memeriksa persediaan stok obat yang dipesan. Jika sudah dilihat persediaannya, pesanan obat langsung diberikan kepada pembeli. Kemudian pembeli tersebut menerima barang pesanan obatnya. Setelah menerima obat, pembeli langsung membayar kepada penjual. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Windayanti. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Di sini disebut dengan aktor. Aktor itu sendiri adalah orang, proses, atau sistem lain. Biasanya penamaan aktor menggunakan kata benda di awal. Di sini kita memiliki dua aktor, yaitu penjual dan pembeli. Lalu, ini disebut dengan use case. Use case adalah fungsionalitas yang disediakan sistem untuk bertukar pesan antar unit aktor. Lalu ini disebut dengan asosiasi. Asosiasi adalah komunikasi antar aktor dan use case yang berpartisipasi dan digunakan untuk menghubungkan link antar elemen antar penjual dengan pembeli. Lalu ada RD apotek. Di sini kita memiliki entitas pembeli, pemilik, dan obat. Lalu pembeli memiliki atribut ID pembeli, nama, pesan obat, umur. Atribut pemilik ada ID pemilik, nomor telepon, dan alamat. Dan obat ada atribut ID obat, ID pembeli, stok, jenis obat, nama obat, dan harga. Lalu pemetaan relasi kardinalitas dari pemilik ke obat, yaitu many to one, dan kardinalitas pembeli ke pemilik many to many.
Lanjut, ada LFS apotik, yaitu tabel pembeli memiliki atribut ID pembeli sebagai primary key, nama, umur, pesanan obat. Lalu, tabel pemilik memiliki atribut ID pemilik sebagai primary key, nama pemilik, alamat, dan nomor telepon. Lalu, tabel obat memiliki atribut ID obat sebagai primary key dan ID pembeli sebagai Codegen key, jenis obat, nama obat, stok, dan harga. Lanjut, materinya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Jalva Nabila. Lanjut, kita masuk ke spesifikasi bentuk dokumen, yaitu pertama dokumen masukan. Nama dokumennya dokumen penjualan, fungsi sebagai bukti customer membeli, sumber customer, frekuensi setiap terjadi penjualan, media kertas, dan jumlah 1 lembar. Dan berikut adalah contoh gambar dari dokumen masukan, yaitu penjualan obat. Kemudian, kedua, spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Nama dokumen, surat pemesanan, fungsi sebagai bukti pemesanan obat, sumber apotik, tujuan pemasok, media kertas, dan jumlah 1 lembar. Dan berikut adalah contoh gambar dari bentuk dokumen keluaran, yaitu surat pemesanan. Lanjut, permasalahan pokok. Penjualan adalah suatu usaha yang terpadu untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli, guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba. Apotek Nurgasipa adalah salah satu usaha yang bergerak di bidang farmasi, yaitu usaha yang menjual berbagai macam obat-obatan, baik obat bebas dan obat keras. Dengan proses penjualan data yang masih manual, hal ini menyebabkan terjadinya kesalahan dalam menulis apa saja yang telah dijual dan memakan waktu yang lama. Hasil dari perancangan ini adalah sistem informasi penjualan berbasis web yang terkomputerisasi, sehingga memudahkan dalam menginput apa saja yang telah terjual. Hasil penelitian ini yaitu dihasilkannya sistem penjualan yang terkomputerisasi, memiliki standar aturan dalam proses pengembangan program sehingga mudah untuk dipelihara dan dikembangkan, serta 60% membantu meminimalisir kesalahan dalam memproses penjualan. Didapatkan rumusan masalah, yakni 1. Bagaimana merancang sistem informasi penjualan berbasis web yang ada saat ini. 2. Bagaimana cara menentukan jumlah penjualan secara manual menjadi terkomputerisasi dan berbasis web. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Wanda Inayatul Laili. Di sini saya akan melanjutkan materi. Nah, dari masalah yang telah dijabarkan oleh teman saya, di sini pemecahan masalahnya itu ada 2. Berarti yang pertama, dari adanya permasalahan pokok di atas, maka kami merancang dan mengaplikasikan sebuah sistem informasi penjualan yang efektif dalam pengolahan input penjualan dengan komputerisasi sehingga dapat terorganisir secara rapi dan tidak mengalami keterlambatan dalam penginputan data penjualan. Bisa menggunakan bantuan aplikasi untuk lebih mempermudahnya. Kemudian yang kedua, pemecahan masalah yang kedua, dengan cara mengubah setiap menerima penjualan menggunakan komputer agar hasilnya bisa langsung dijumlah dengan mudah dan bisa disimpan secara online. Kemudian kesimpulannya, apotik merupakan proses bisnis yang melibatkan adanya transaksi antara penjual dan pembeli dalam proses penjualannya yang memerlukan sistem informasi akuntansi dalam proses bisnisnya. Dalam siklus pendapatan ini terlihat bahwa sistem informasi dalam proses bisnis apotik sangat diperlukan, baik dalam pengelolaan keuangan ataupun pengelolaan barang. Kemudian saran, apotik juga membutuhkan sistem informasi akuntansi dalam siklus pendapatan bisnisnya dan juga memerlukan komputerisasi dalam proses bisnisnya untuk mempermudah kinerjanya karena di zaman yang sekarang ini kebanyakan semua sudah menggunakan sistem penjualan yang berbasis komputer. Kemudian kami ambil materi ini dari
modul pemrograman akuntansi Jakarta UBSJ Jakarta 2020 dan slide mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi Jakarta UBSI Jakarta. Terima kasih kepada yang terhormat Dr. Muhammad Wahyudi, MM, MKom, MPD selaku Rektor Universitas Bina Sarana Informatika. Terima kasih kepada yang terhormat Tia Puspitasari MKom selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Adi Supriyatna, MKom selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi. Kemudian, terima kasih kepada yang terhormat Ibu Yuni Fitriani, STMM, selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam mengajar mata kuliah ini.